mujawharan aliman, ya, yang secara inti melihat sampai intinya dan juga mengenalannya sepenuhnya. Falyuqimhu al-khalqa bi asrihim, ya, fayaghibuna fihi la yabqa indahu syai' siwal haqqi. Mereka orang-orang yang arif billah itu sudah tidak lagi melihat apapun, ya, hilang semuanya itu, ya, dengan mata hatinya itu sudah tidak lagi melihat siapapun, yang tinggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala siwal haqqi azza wa jalla. Fahina idin, ketika itulah yaqul, Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu batin. Nah, ini waktu mengaji kemarin, ya, ikut juga sebagai apresiatornya Bapak Sujiwo Tejo. Dia berkomentar belum sampai poin ini, ya. Dia mengatakan di penghujungnya itu terjadi paradoks. Memang betul, awal akhir, zahir batin. Allah juga ghafurun rahim, Allah juga syadidul iqab, Allah juga rahman rahim, Allah juga al-muntaqimu, maha pendendam. Iya kan? Nah, itulah maka sebetulnya ingin saya sampaikan, nanti kalau sudah ketemu dengan Bang Tejo-nya langsung mau saya bisikin aja, tapi sekarang biarlah kita buka di forum terbuka aja. Saya sangat bangga ketika Bang Tejo menyadari bahwa di penghujungnya melihat adanya paradoksal. Kemudian saya komentari paradoks itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan. Apabila ada dua hal yang paradok, yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Tetapi hidup itu paradoksnya bukan mati. Hidup ya paradoksnya tidak mati, tidak hidup. Mati lawannya paradoknya bukan hidup, tapi ya tidak mati. Merah paradoknya tidak merah, bukan putih. Karena bisa saja tidak putih, tidak merah, tapi hijau. Hijau lawannya bukan biru, bisa saja jadi coklat. Jadi artinya paradok itu dari sisi filsafat Romawi kuno di tangan Aristoteles mengajarkan bahwa paradok itu adalah perlawanan dua hal dari sisi kuantitas, bukan kualitas. Ya, kalau dalam ilmu mantik istilahnya itu logika, itu dikatakan dalam satu bait nazam, tanaqudun khulfu qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Jadi tanaqud itu, paradok itu adalah dua hal yang berlawanan sisi kuantitasnya, sisi kualitasnya, dengan ketentuan yang satu pasti salah, yang satu pasti betul. Nyenggol istri, kata Imam Syafi'i, membatalkan wudhu. Kata Imam Maliki tidak membatalkan wudhu. Ini secara logika ini paradoks. Berarti salah satunya pasti benar, yang satu pasti salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya bisa batal, bisa tidak batal. Ya nggak bisa dong. Nah, akan tetapi
ketika kita menetapkan dua hal itu paradoks, barangkali Bang Tejo ikut mendengarkan ya. Nah itu ada 8 persyaratan untuk dinyatakan itu paradoks. Satu, dari sisi teoritis dan praktisnya. Kalau satu dari segi teoritisnya, yang satu dari sisi praktisnya, ya tidak paradoks. Umpamanya Pak Haji Fuad bilang, Buya juga bisa bikin bom atom. Kata Pak Akar, oh nggak bisa, Buya nggak bisa bom atom. Paradoks nggak? Paradoks kan? Tetapi ketika kita pelajari lebih jauh, Pak Haji Fuad melihat bisa bikin bom atom dari sisi teoritis. Karena Buya bisa menghitung setiap proton logam itu berapa jumlah elektron yang diperlukan supaya mengorbit di sekitar proton. Ya, Buya bisa bicara tentang isotop, tentang isomer, tentang isobar dan sebagainya, sampai hal-hal yang partikel elementer dan sebagainya. Tahu semua bisa. Pak Parnya, gimana nyong labnya aja, lab IPA anak-anak alia kok. Kalau atom kan fisika partikel, labnya mana bisa bikin atom. Nah berarti ini tidak paradoks, karena satu dari tinjauan teoritis, ininya dari tinjauan praktis. Nah makanya antara membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu itu tidak paradoks. Kenapa? Dari sisi teorinya yang berbeda-beda. Imam Syafi'i mengatakan batal karena kata la mastum wazan mufa'alah yabqa ala maknahu thulathi mujarrad. Maknanya sama dengan 3 huruf yang tanpa sisipan. Artinya menyenggol, nempel, menyentuh. Nah sedangkan Imam Maliki melihat la masum itu maknanya bukan sekedar nyenggol, tapi bersanggama atau bermesra. Kenapa? Karena la masum dari tadinya la masa menjadi la masa itu mengandung makna saling. Jadinya saling sentuh, menyentuh, pegang memegang, remet meremet, rogoh merogoh. Itu yang membatalkan. Kalau nyenggol mencium saja enggak. Berarti dari sisi teori bahasanya itu berbeda, maka itu tidak paradoks. Paling hanya bersisipan saja, berhadapan, bersisipan, sejajar. Apabila 2 garis yang sejajar dipenggal tengah-tengahnya, apa yang terjadi nih oleh matematika nih? Ada berapa sudut di situ? 2 garis sejajar, kita potong dengan garis tengah, ada berapa sudutnya? 8. Ada yang sejajar, ada yang itu namanya. Nah, kemudian dari sisi waktu, nggak usah kebanyakan lah sisi waktu. Haji Fuad bilang, Buya nggak pinter nggak apa enggak. Kata bapak, lo pinter dia, pinter loh, saya tahu persis kok. Kamu kenal? Kamu kenal betul. Kapan kamu kenal? Tahun 60. Kamu kapan kenal Wisa? Tahun 2021. Paradok enggak? Ya tidak. Karena tahun 60 saya masih goblok. Gitu. Nah, itulah makanya logika Aristoteles mengatakan seperti itu. Nah selanjutnya kalau Bang Tejo sudah paham paradoksal di dalam pemahaman ini, itu tinggal sejengkal lagi Bang Tejo akan menjadi orang yang arif billah, menjadi waliullah nih. Tetapi apa itu? Kalau dia sudah bisa mensinkronisasikan 2 hal yang paradoks,
sehingga menjadi dua hal yang selaras di dalam hatinya. Itulah namanya orang sudah mengenal Tuhan, namanya waliullah. Kalau sudah bisa menggabungkan dua hal yang paradok menjadi hal yang sinkron, nah itu sudah jadi waliullah. Sudah sampai situ belum kamu? Belum. Ya udah. Selamat Bang Tejo. Ya, Mang ini ya begitu. Oh iya, betul. Terus sekarang kita bingung, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah juga Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab, nah sebagainya. Oke, udah mengerti? Ya, anggap aja ngerti lah.